Baik, selamat pagi semuanya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Yang terhormat Ibu Ursula Dwi Oktaviani MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah outline proposal skripsi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mary, NIM 2011061871. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menyajikan hasil proposal saya yang berjudul Analisis Minat Belajar Siswa pada mata pelajaran Penjaskes kelas 4 SDN 086. Pada bab 1 di sini, yang pertama latar belakang. Pendidikan adalah suatu kegiatan pembelajaran yang dilakukan sekolah guna membantu siswa menjadi manusia yang berpengetahuan demi menghadapi tantangan hidup yang dihadapi oleh siswa. Menurut Sujana tahun 2019 pada halaman 29 mengatakan bahwa pendidikan adalah upaya untuk membantu jiwa anak-anak didik baik lahir maupun batin, dari sifat kodratnya menuju ke arah peradaban manusiawi yang lebih baik. Sebagai contoh dapat dikemukakan anjuran atau arahan untuk anak hidup lebih baik, tidak berisik agar tidak mengganggu orang lain, mengetahui badan bersih seperti apa, rapi pakaian, hormat pada orang yang lebih tua, dan menyayangi yang muda, lebih peduli satu sama lain. Itu merupakan sebagian contoh proses pendidikan untuk memanusiakan manusia. Kemudian yang berikutnya yaitu fokus penelitian. Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi tujuan sebuah penelitian dan untuk mempermudah peneliti menganalisis hasil penelitian. Maka berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini difokuskan pada analisis minat belajar siswa pada mata pelajaran Penjaskes kelas 4 SDN 086. Kemudian yang berikutnya ada pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Di sini ada dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah minat belajar siswa pada mata pelajaran Penjaskes kelas 4 SDN 086. Kemudian yang kedua, bagaimanakah kemampuan siswa dalam minat belajar siswa pada mata pelajaran Penjaskes kelas 4 SDN 086. Kemudian yang berikutnya ada tujuan penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah yang pertama, untuk mendeskripsikan bagaimanakah minat belajar siswa pada mata pelajaran Penjaskes kelas 4 SDN 086. Kemudian yang kedua, untuk mendeskripsikan bagaimana kemampuan siswa dalam minat belajar pembelajaran Penjaskes kelas 4 SDN 086. Kemudian yang berikutnya adalah manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini terdiri dari dua. Yang pertama ada manfaat teoritis dan yang kedua ada manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis. Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan dunia pendidikan dan memberi kontribusi bagi perkembangan kajian ilmu pendidikan khususnya pada mata pelajaran Penjaskes. Kemudian pada manfaat praktis itu untuk bagi guru, bagi siswa, bagi sekolah, bagi peneliti, dan bagi lembaga SDKIP Persada Pancasila Sintang. Kemudian yang berikutnya ada definisi istilah. Definisi istilah untuk memperjelas dan mempertegas makna yang dimaksud oleh peneliti dan untuk menghindari kesalahan persepsi tentang variabel penelitian, maka perlu diperjelas beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama ada minat belajar. Minat belajar suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau keaktifan tanpa ada yang menyuruh. Kemudian yang kedua ada siswa. Siswa adalah mereka yang secara khusus diserahkan oleh orang tua untuk mengikuti pembelajaran yang diselenggarakan di sekolah dengan tujuan untuk menjadi manusia yang memiliki pengetahuan
berketerampilan, berpengalaman, berkepribadian, berakhlak, dan mandiri. Kemudian yang ketiga, mata pelajaran. Mata pelajaran adalah seperangkat alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang mencakup materi satu dan lainnya yang bertujuan agar tersampaikan kepada siswa atau dapat dipahami oleh guru maupun siswanya. Kemudian yang keempat yaitu penjaskes. Penjaskes atau pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau selanjutnya disingkat sebagai PJOK, pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam bentuk fisik, mental, serta emosional. Kemudian di sini ada dua yaitu landasan teori. Yang pertama itu minat belajar. Pertama A, minat belajar. Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterkaitan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang mendorong. Menurut G, tahun 1998, minat berarti sibuk, tertarik atau tertarik sepenuhnya dengan suatu kegiatan karena menyadari pentingnya kegiatan itu. Kemudian yang kedua ada faktor yang mempengaruhi minat belajar. Yang pertama faktor internal. Di sini faktor internal tersebut antara lain pemusatan perhatian, keingintahuan, motivasi dan kebutuhan. Yang pertama ada fisiologis, kemudian yang kedua ada psikologis, yang ketiga ada fasilitas, kemudian bagian kedua itu faktor eksternal, ada faktor lingkungan sosial dan ada lingkungan non sosial. Kemudian indikator minat belajar. Menurut Munariswati, tahun 2017, halaman 12, indikator adalah alat pembantu atau sesuatu yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan. Untuk mengetahui seberapa besar minat belajar siswa dapat diukur melalui yang pertama kesukaan, yang kedua keterkaitan, yang ketiga perhatian, yang keempat keterlibatan, kemudian pada fungsi minat belajar. Minat belajar sebagai kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, keinginan, sedangkan berminat diartikan mempunyai atau menaruh minat kecenderungan hati kepada, ingin atau akan, menurut Detiknas tahun 2013 halaman 152. Kemudian hal ini diterangkan oleh Sardirman yang menyatakan bahwa fungsi minat itu yang pertama mendorong manusia untuk berbuat itu sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi. Kedua, menentukan arah perbuatan yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Ketiga, menyeleksi perbuatan yakni menentukan perbuatan apa yang spasi guna mencapai tujuan. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran penjaskes. Kemudian pembelajaran penjaskes menurut biasa 2003 halaman 24, pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara siswa dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kemudian poin B, pembelajaran penjaskes. Salah satu mata pelajaran di sekolah yaitu penjaskes pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Menurut Suryo Proto 2004 halaman 16, pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup aktif dan sikap sportif melalui kegiatan jasmani. Kemudian ada yang pertama langkah-langkah pembelajaran penjas, yaitu penanaman konsep atau pengajaran gerakan dasar, yaitu pembelajaran baru dalam pembelajaran penjaskes ketika siswa belum pernah mempelajari konsep atau gerakan tersebut. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran penjas. Menurut Suryo Proto 2004 halaman 8, tujuan pendidikan jasmani adalah untuk membentukkan anak yaitu sikap atau nilai, kecerdasan, fisik dan keterampilan atau psikomotorik sehingga siswa akan dewasa dan mandiri yang nantinya dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang
ketiga, kemampuan siswa dalam pembelajaran cerdas. Pertama, pengertian kemampuan. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, kemampuan berasal dari kata mampu yang berarti kuasa atau bisa, sanggup melakukan sesuatu, dapat, berada, kaya, memiliki harta berlebih. Kemampuan adalah suatu kesanggupan dalam melakukan sesuatu. Kemudian dalam poin B, faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan. Menurut Robbins menyatakan bahwa kemampuan terdiri dari dua faktor, yaitu yang pertama kemampuan intelektual. Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas mental, berpikir, menalar, dan memecahkan masalah. Kemudian yang kedua, kemampuan fisik adalah kemampuan tugas-tugas untuk menuntut stamina, keterampilan, kekuatan, dan karakteristik serupa. Kemudian dalam poin C, pembelajaran kerja skes adalah pembelajaran yang diajarkan di sekolah, yaitu kerja skes atau pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Menurut Suryo Koco 2004 pada halaman 16, pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku aktif dan sikap sportif untuk kegiatan jasmani. Kemudian di bagian B itu penelitian yang relevan. Beberapa kajian pustaka dalam bentuk jurnal dan hasil-hasil penelitian terdahulu sesuai judul pada proposal skripsi sebagai berikut. Di sini ada 5. Kemudian dalam yang selanjutnya ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan bagian dari suatu karya ilmiah yang menjelaskan tentang bagaimana teori hubungan dengan faktor-faktor yang dinilai mempengaruhinya. Berdasarkan penjelasan di atas dapat divisualisasikan kerangka berpikir. Yang pertama, menganalisis minat belajar penjaskes pada siswa kelas 4. Yang kedua, minat belajar pada mata pelajaran penjaskes. Dan yang ketiga, kemampuan siswa dalam pembelajaran penjaskes. Kemudian kita masuk pada bab 3. Yang pertama ada pendekatan penelitian. Menurut Sukma Dinata tahun 2005, pada penelitian kualitatif adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kegiatan itu berdimensi jamak, interaktif dalam suatu pertukaran pengalaman sosial yang terinterpretasi oleh setiap individu. Berdasarkan pendapat di atas, maka penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Hal ini dikarenakan data hasil penelitian yang diperoleh berupa penjelasan dalam bentuk paparan kata-kata dan tulisan. Kemudian pada selanjutnya ada metode dan bentuk penelitian. Yang pertama ada metode penelitian. Menurut Sugiono tahun 2016 pada halaman 2 menyatakan bahwa metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang bertujuan dan kegunaan tertentu. Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Yang kedua, bentuk penelitian. Menurut Arifinto 2014 mengatakan bahwa bentuk penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menyelidiki keadaan, kondisi, situasi, peristiwa dan kegiatan lain-lain yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Kemudian pada bagian C ada data dan sumber data penelitian. Yang pertama, data penelitian. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu ialah data yang digunakan dalam bentuk kalimat serta uraian dalam menentukan suatu masalah yang akan diteliti, maka diperlukan teknik pengumpulan data sehingga data yang diperoleh relevan dengan permasalahan. Kemudian yang kedua adalah sumber data penelitian. Pengertian sumber data penelitian menurut Suharsini Arifinto 2010 halaman 172 adalah sebagai berikut. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan dua
selanjutnya yaitu teknik dan alat pengumpulan data. Yang pertama ada teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ditempuh dengan menggunakan teknik sebagai berikut. Menurut menurut Sugiono tahun 2013 halaman 224, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Sedangkan pengumpulan data dalam penelitian yang digunakan adalah yang pertama teknik observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lokasi pendidikan. Kemudian yang kedua ada teknik wawancara. Menurut Esterberg dalam Sugiono 2013 halaman 231, wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Kemudian yang ketiga ada teknik dokumentasi. Menurut Sugiono 2013 halaman 240, dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, dan karya-karya monumen dari seseorang. Kemudian yang kedua ada alat pengumpulan data. Alat pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ada tiga. Yang pertama lembar observasi, yang kedua pedoman wawancara, dan yang ketiga dokumentasi. Kemudian selanjutnya pada poin E yaitu keabsahan data. Keabsahan data dilakukan untuk memperoleh tingkat kepercayaan data yang berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran hasil penelitian, mengungkapkan dan menjelaskan atau memperjelas data dengan fakta-fakta bersifat aktual di lapangan. Dalam memperoleh keabsahan data dalam penelitian kualitatif perlu dilakukan uji keabsahan. Sugiono tahun 2017 halaman 270 mengatakan bahwa uji keabsahan meliputi uji kredibilitas, validitas, pengajuan. Yang pertama ada kredibilitas, yang kedua ada pengujian transferability, yang ketiga ada ketergantungan atau dependability, yang keempat ada kepastian atau confirmability. Kemudian yang kedua adalah regulasi data. Di sini terdapat dua, yaitu regulasi data sumber, kemudian regulasi teknik. Yang terakhir ada teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah di lapangan. Dalam hal ini, Nasution tahun 1988 menyatakan analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan penelitian. Dalam kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data daripada setelah selesai pengumpulan data. Yang pertama ada reduksi data, yang kedua ada display data atau penyajian data, yang ketiga kesimpulan atau verifikasi, reduksi data merupakan suatu bentuk